Hai semuanya, masih Bang Goris Zone dan ini adalah tablet dari itel yang sangat menarik ya. Harganya di bawah 2 juta tapi sudah bisa pakai kartu SIM. Jadi ya nggak cuma WiFi ya. Jadi nggak cuma WiFi, tablet ini bisa kita isi menggunakan kartu SIM seperti kartu SIM Indosat, kemudian Telkomsel dan operator lainnya. Ini adalah itel Vista Tab 30. Vista Tab 30. Menarik banget ya teman-teman ya. Seperti biasa ya, kita akan bahas beberapa aspek. Jadi langsung aja mari kita bahas dan let's go. Baik, di video ini ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Yang pertama kita bakalan cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakalan cek biometriknya, kemudian kita juga bakalan tes untuk Zoom meeting-nya, kita bakalan tes apakah bisa menggunakan stylus. Untuk performanya juga kita bakalan cek skor Antutu, Geekbench, kemudian sensor box-nya, cek kualitas Netflix-nya juga, tes speaker-nya juga, kemudian kita juga bakalan tes kameranya dan bakalan tes gaming-nya. Nah, untuk harganya sendiri ya, terakhir gua cek di Shopee ya, ini tuh harganya tuh di angka 1,8 jutaan. Yang tertarik langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke, ini dia box-nya, cukup gede ya, itel Vista Tab 30, seperti ini langsung kelihatan tabletnya seperti apa. Oke, kayak begini ya teman-teman ya, standar lah ya tuh. Oke, oh ini di atasnya nih. Di atasnya ini tuh ada untuk informasi mengenai warnanya. Warna yang gue punya ini tuh adalah sky blue. Kemudian mana ada lagi nggak sih? Belum ada infonya lagi ya. Sky blue doang nih, warna doang sama IMEI dan lain-lain gitulah pokoknya. Tapi untuk speknya ada di belakang ya teman-teman ya. Ini 11 inci Full HD, baterainya 7000 mAh, 2 speaker, learning center 4G, waduh cakep ya. Dan ini untuk varian yang gue punya ini tuh adalah 128 untuk ROM-nya dan 12 GB. 12 GB ini tuh artinya 4 GB RAM benernya gitu ya. Kemudian 8 GB RAM-nya ini tuh yang extended RAM atau memory fusion-nya ini tuh sampai 8 GB. Jadi totalnya tuh jadi 12 GB. Seingat gue memang ini cuma satu varian ya, tapi koreksi ya kalau misalnya gue salah, oke? Sekarang lanjut aja nih, kita unboxing aja, ada apa aja yang ada di dalamnya. Oke, ini adalah tabletnya teman-teman ya, jadi ini tuh udah kita unboxing biar cepet teman-teman ya. Ini adalah tabletnya, susah banget nih buka tabletnya. Jeng jeng, jeng jeng. No, ini adalah tabletnya, wih, warnanya seperti ini ya, cukup gede juga, enak nih kalau misalnya buat kalian belajar, anak kecil belajar gitu ya, mungkin kalian sedikit kerja juga sini udah enak banget, nanti kita bahas. Kemudian nih kita cek apa lagi. Nah, ini kita dapat apa? Buku panduan. Kemudian di sini ada kartu garansinya. Terus ada juga nih SIM ejector ya. Ini ada SIM ejector nih. Nanti kita cek SIM ejector. Kemudian ada juga kabel Type A to Type C untuk ngecasnya. Dan ini untuk adapter chargernya. Yang gua rasa ini menjadi hal yang perlu kalian perhatikan ya. Karena apa? Karena adapter chargernya ini tuh cuma 5 volt 2 ampere, artinya 10 watt. Ini adapter charger standar biasa aja ya. Sementara baterainya ini tuh di 7000 mAh. Wah, kebayang nih. Kayaknya cukup lama juga ya. Udah, kita nggak dapat apa-apa lagi. Jadi belinya ya udah ini aja gitu ya. Nggak dapat keyboard gua nih, nggak tahu nih. Nggak dapet apa, gue juga nggak tahu nih bisa stylus atau enggak, nanti kita cek aja. Sekarang mari kita lihat untuk tabletnya dulu ya. Aduh, oke teman-teman, ini adalah itel Vista Tab 30, namanya doang 30 ya, tapi ini tuh ukurannya tuh ya bukan 30 inci juga ya, ukurannya ini tuh di 11 inci. Desain tablet ini tuh jujur gue suka ya, standar desain tablet yang serba flat lah ya, serba flat standar lah ya, ini standar desainnya tablet gue suka. Nah, back covernya ini tuh materialnya ini tuh dari aluminium ya, yang punya desain bergaris nih teman-teman, seperti ini nih, kelihatan kan? Ini tuh bergaris nih, materialnya seperti ini, dan itu aluminium ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang di lingkungan yang ber AC, di ruangan yang ber AC, pakai tablet ini tuh asik banget nih, bakalan terus dingin ya. Pinggirannya ini tuh mengotak ya teman-teman, ngasih kesan kalau tablet ini tuh punya build quality yang solid. Punya dimensi yang cukup lebar ya teman-teman ya, dengan ketebalannya ini tuh di 8 mm. 7000 mAh di 8 mm, menurut gue ini udah oke. Hari dengan dua pilihan warna ya teman-teman, deep gray dan sky blue seperti yang gue pegang ini. Kalau kita gunakan secara horizontal nih, ini ya.
Karena ini digunakannya memang secara horizontal, kita ngikutin kameranya ya. Jadi kameranya tuh ada di sini ya, secara horizontal nih, gini ya, horizontal, oke? Nah, secara horizontal ini, di bagian kanannya ini, ada slot SIM, kemudian ada juga ini lubang mikrofon. Sebentar kita fokusin dulu ya. Nah, ada lubang mikrofon, kemudian di sini ada tombol volume up dan volume down, dan ini tombol power. Ini nggak tahu kenapa tombol powernya tuh menurut gua kayak deket banget sama ujung ya. Mungkin harusnya di sini kali ya. Enaknya di sini sama volumenya di sini gitu. Oke, kemudian di bagian atasnya ini tuh, sorry bukan bagian atas, berarti bagian kiri ya. Di bagian kirinya ini teman-teman bisa lihat sendiri, bagian kirinya ini tuh ada lubang mikrofon, dan di sini ada port Type C buat ngecasnya. Di bagian bawahnya itu polos, sementara di bagian kanannya berarti ya, ini ada lubang speakernya juga. By the way, ini lubang speaker tuh bukan berarti ada 4 buah speaker ya. Enggak teman-teman, enggak gitu ya. Ini tuh hanya desain aja, tapi intinya ini tuh 2 buah speaker stereo, 2 stereo speaker. Ini susah fokus amat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sekarang mari kita lihat dulu untuk slot SIM-nya. Oke, teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Ini untuk slot SIM-nya. Jadi, nih, kelihatan kan teman-teman ya. Ini untuk slot SIM-nya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan satu SIM dengan micro SD, oke? Satu SIM dengan micro SD. Ini sepertinya bisa nggak sih 2 SIM? Coba gue cek dulu bentar ya. Oh, bisa nih ternyata teman-teman ya. Ini bisa 2 SIM. Jadi ini tuh hybrid. Jadi 2 SIM. Ini bisa 2 SIM. Nah, kelihatan? Nah, ini bisa 2 SIM. Dan 1 micro SD, tapi kalian masih memilih ya, mau pakai micro SD berarti cuma bisa 1 SIM. Kalau misalnya mau pakai 2 SIM berarti nggak bisa pakai micro SD gitu ya, karena ini hybrid. Sekarang kita nyalain dulu ya untuk setting-setting sedikit untuk tabletnya ya, itel VistaTab 30. Oke, baik teman-teman, akhirnya nyala juga ya. Jujur tadi pas kita nyalain lumayan cukup lama ya bootingnya ya. Entah kenapa lah ya, tapi ya lumayan cukup lama menurut gua. Dan ini adalah tampilan depan dari tabletnya teman-teman ya. Bezel bagian kanan, bezel bagian kiri, atasnya ya seperti ini ya. Ya oke. Cuman untuk harga di 1,8 juta menurut gua ini udah ya make sense lah, masuk akal lah. Udah oke lah ya. Yang jelas ini udah sangat enak nih kalau misalnya kalian buat ngecek kerjaan. Kemudian kalau misalnya buat digunakan untuk nonton film ataupun entertainment gitu kan, ataupun mungkin untuk belajar anak gitu ya, Zoom meeting kalau kerjaan, menurut gue ini udah cukup oke. Nanti kita bakal coba. Nah sekarang kita bakal coba dulu nih untuk speakernya. Ingat ya, speakernya ini tuh bukan ada 4, tapi ini tuh 2 stereo speaker. Jadi mungkin yang ini gue nggak tahu yang mana nih, nggak kelihatan ya. Tapi intinya ini 1 mungkin ya, ini 1, yang ini tuh cuma desain aja gitu. Sekarang kita coba untuk musiknya ya. Kemudian kita masuk ke biometriknya. Jadi teman-teman bisa dipastikan ya, ini tuh tidak ada yang namanya fingerprint scanner ya. Mari kita cek untuk biometriknya. Nah, untuk biometriknya ini tuh ternyata ini tuh hanya ada PIN. Nah, selain PIN ada juga face unlock teman-teman ya. Nih, cuma ada 2 ya, PIN dan face unlock. Kita coba untuk face unlocknya. Untuk ininya, untuk apa namanya? Nge-scan wajah kitanya, apakah cepet? Kita coba ya. Oke. Wih, cepet teman-teman ya. Oke, nih coba kita coba lagi ya untuk face unlock-nya nih. Kita matiin dulu, terus kita nyalain. Cukup cepet ya. Oke, cukup cepet.
nggak masalah sama sekali ya. Yang penting kayaknya cahayanya yang cukup, ini udah sangat oke sih itu. Tuh, langsung kebuka. Oke. Nah, sekarang mari kita bahas untuk layarnya sendiri nih teman-teman ya. Sejujurnya menurut gua pribadi ya, nggak tahu nih mata gua nih agak gimana ya. Dibilang detail banget, ya biasa aja gitu ya, nggak begitu detail banget. Tapi ini tuh yang jelas sudah Full HD teman-teman ya, udah Full HD. Dan responnya juga gua seneng banget sih. Jadi karena gue tuh sering nyoba yang tablet 1 jutaan juga, tapi kadang-kadang responnya tuh kayak kurang nyaman gitu teman-teman untuk si layarnya ini ya. Jadi layarnya ini tuh berukuran di 11 inci, ini udah pakai IPS Full HD Plus ya. Ini tuh 60 Hz dan yang gue suka ini tuh sudah 450 nits untuk maksimum brightness-nya. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita pakai di outdoor ini masih terlihat cukup jelas ya, masih oke-oke aja. Nah, yang gue kurang serak itu ya, maksudnya ya, ini tuh untuk streaming Netflix. Jadi ternyata pas gue cek untuk streaming Netflixnya ini tuh masih di widefine L3, jadi belum bisa untuk streaming di kualitas high definition. Jadi ini masih di standar definition. Tapi semoga aja nanti ada update langsung kelar gitu ya, langsung beres bisa di high definition. Yang jelas untuk layarnya sendiri jujur gue suka nih, nggak ada kendala sama sekali, dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk kualitas warnanya juga menurut gue ini udah oke, udah cukup bagus untuk kualitas warnanya. Bahkan ya teman-teman ya, ini cenderung menurut gue tablet yang lumayan ini loh, maksudnya mantep lah gitu ya, untuk di harga 1,8 juta. Detail warnanya udah oke, saturasinya juga cukup pas gitu ya. Terus responnya juga sih yang gue suka, ini udah sangat bagus. Nih coba kita lihat untuk play videonya ya teman-teman ya. Nih kita play videonya dulu, kita lihat biar teman-teman lihat langsung bagaimana untuk kualitasnya. Udah cukup oke kan ya, bener nggak sih? Kita set dulu deh ya, nanti kita set dulu nih, kita set di 1080 pixel di 30 frame per second kali ya. Nih untuk kualitasnya ini cuma bisa 720 ternyata ya kalau streamingnya ya. Oh berarti bener kali ya, streamingnya ini tuh bisa di 720 aja teman-teman ya. Aneh banget nih ya. Berarti pantas kenapa widefine L3 ya, karena streamingnya aja ini tuh hanya bisa di 720. Nih kita make sure lagi ya, ternyata ini nggak ada nih yang di 1080 tuh, bener ya kan. Tapi ini udah HDR, jadi kalau misalnya konten kalian atau mungkin kalian nonton video yang udah ada HDR-nya, udah support HDR, ini sudah support nih HDR. Cuman ini nggak tahu kenapa nggak muncul di 1080-nya. Harusnya video yang seperti ini tuh bisa sampai 4K kayaknya deh. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini udah oke kok, udah bagus kalau untuk warnanya. Berikutnya sekarang kita coba untuk menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Karena gue yakin kalian beli tablet itu pasti ada yang digunakan untuk kerja kan. Supaya bisa meeting di mana aja dengan mudah menggunakan tablet ini ya teman-teman ya. Langsung aja nih kita lihat ya untuk Zoom Meetingnya. Kita buka aplikasi Zoom Meeting, New Meeting, Start Meeting. Dan mari kita untuk lihat. Nah begini ya teman-teman ya, untuk kualitas kameranya memang nggak begitu jernih, tapi at least ini bakal ngebantu kalian sih ketika kalian meeting mesti store muka gitu ya, mesti ngeliatin muka. Oke, untuk fitur-fiturnya seperti ini teman-teman ya. Nah dan kita lihat apakah ada untuk pengaturan background blurnya. Ternyata sepertinya tidak ada teman-teman ya. Oke benar teman-teman ya, jadi ini belum bisa untuk menggunakan fitur background blur. Oke. Ya, tapi kalau untuk digunakan meeting kayak gini udah oke banget, apalagi dengan posisi kayak gini kan, dia kan posisinya tuh horizontal kayak gini. Wah ini udah oke banget sih itu. Switch kamera juga bisa tuh kan, udah oke. Ngelihat partisipan juga bisa teman-teman, tuh mantap ya. Cuman memang yang belum bisa itu adalah background blurnya ya. Berikutnya kita bakalan coba untuk menggunakan stylus. Cuman stylus yang gue punya ini tuh stylus dari Mixio ya, karena cuma punya ini aja. Jadi teman-teman mesti diperhatikan ya, ini tuh dari Mixio ya. Gue belum nyoba untuk stylus yang lain. Sekarang kita coba, oke lancar teman-teman ya. Misalnya buka aplikasi, oke mantap. Terus sekarang kita coba menggambar menggunakan aplikasi Sketchbook. Kita lihat ya, apakah bisa nih menggunakan aplikasi ini. Kita bikin baru dulu teman-teman ya. Nah ini kita bikin baru ini aja ya. Nih kalau misalnya lengan kita nempel ke layar, ternyata dia tidak bisa gitu ya, tidak ada apa-apa nih kalau nempel di layar. Oh ini pakai tangan bisa, sekarang pakai ini. Nah bisa teman-teman ya. Cuma memang ya kayaknya tergantung stylus aja ya.
Jadi apakah stylusnya bagus responnya atau gimana? Tapi ini tuh gue ngerasa agak lambat responnya teman-teman ya, nggak begitu cepat. Kalau gini udah nggak bisa nih. Kalau nempel lengannya ke layar udah nggak bisa nih, gitu ya. Ya tapi at least ini sudah bisa stylish ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau menggambar, anak kalian menggambar boleh lah, bisa gitu ya di tablet ini ya, itel Vista Tab 30. Kemudian bahkan ada juga nih yang namanya aplikasi ini nih teman-teman ya, buat anak kecil yang sudah tersedia di sini di tabletnya ini, namanya iDraw. Ini kayaknya cocok nih buat anak kecil nih, tuh kan ada drawing, ada coloring, ada learning, ada albumnya nanti ya. Kita coba coloring, ini sudah tersedia. Jadi kita tinggal pilih saja. Nah benar ya. Oh ini foto muka dulu mungkin ya. Tuh. Lucu nih. Nih jadi gini teman-teman ya. Unik ya. Kita tinggal pilih aja nih. Oh ini untuk warna hitamnya nih. Misalnya ini hitam. Tuh bisa nih. Tuh bisa ya teman-teman ya. Menggambar menggunakan stylus dari Mixio di tabletnya ini. Gitu. Tuh, bisa teman-teman ya, aman-aman. Jadi anak kecil atau anak kalian nih sudah bisa bermain tablet dengan fitur ini ya, stylus dan iDraw nih, dengan aplikasi iDraw. Oke, mantap. Nah ngomongin iDraw, jadi yang gue suka dari tablet ini sudah tersedia aplikasi yang namanya KidsSpark. Waduh, cakep ya. KidsSpark itu jadi memang khusus untuk anak-anak ya. Ada KidsSpark, ada iDraw nih, ada iDraw. Kemudian ada juga nih, mana lagi nih? Nih ada iDraw, ada iWawa nih, iWawa, ada KidsSpace juga. Bahkan ini ada yang namanya Learning Center ya. Jadi ini tuh konten-konten atau memang aplikasi yang dikhususkan untuk anak ya, yang mempengaruhi kembang tumbuh anak ya. Jadi nggak bakal ada apa ya, konten-konten yang aneh-aneh gitu. Dan yang paling gue suka juga, jadi tablet ini tuh sudah ada yang namanya Google Family Link ya. Jadi karena ini sudah ada Google Family Link-nya, jadi kita bakal bisa mengontrol anak itu ngapain aja sih menggunakan tablet ini ya. Jadi lebih safety gitu ya untuk konten-konten anak. Karena udah ada juga fitur parental control. Jadi Google Family Link bisa kita konekin juga ke akun Gmail kita, dan ada juga yang namanya parental control buat kita mengontrol ya apa aktivitas anak menggunakan tablet ini. Ini Learning Center juga menarik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa apa ya, ngasih ke anak ini tuh mau ngapain nih gitu kan, mau belajar apa, ada English, finance bahkan gitu ya, science, teknologi, kemudian ada juga matematik. Wah ini sangat lengkap sekali. Coba sekarang kalau bisa kita buka KidsSpace ya. Nah ini kita buka KidsSpace. Nah jadi kalau misalnya KidsSpace ini tuh kita bisa membuat tablet ini tuh memang khusus untuk anak. Mau itu aplikasinya memang nanti tuh yang muncul khusus anak, nanti tuh mau itu filmnya, kemudian booksnya, video-videonya, ini tuh memang khusus untuk anak. Jadi kalau misalnya tablet kalian dipakai buat kerja, tapi kalau misalnya libur dipakai buat anak, langsung aja setting aja di KidsSpace-nya. Oke? Kemudian yang mesti kita coba yaitu apakah tablet ini tuh ada GPS-nya. Nah, kita cek ya. Apakah ada GPS-nya? Kita lihat. Oke, ternyata aman ya teman-teman ya. Oke. Akurat, cukup akurat teman-teman ya. Ini udah oke. Nggak ada masalah sama sekali. Ini untuk GPS-nya sendiri. Oke, cakep ya. Lancar berarti ya. Ini menggunakan peta, ini udah sangat lancar. Oke, cuma kita baru bisa tes untuk bukanya aja ya, belum bisa kita tes untuk bawa-bawa kemana-mana gitu ya. Cuma agak aneh juga sih kalau misalnya kalian direction pakai tablet gitu di mobil gitu. Agak aneh juga sih ya. Oke, lanjut, langsung aja mari kita bahas untuk kamera dari tablet ini. Oke, yang pertama untuk kamera belakangnya ini tuh beresolusi di 8 megapiksel ya teman-teman ya. Ini 8 megapiksel, bisa merekam di 1080 pixel di 30 frame per second, dan ada LED flashnya juga ya teman-teman. Jadi ini tuh memang ya, ini tuh hanya variasi aja, gimmick aja, dan ini LED flash, dan ini 8 megapiksel untuk kamera utamanya. Sementara nih untuk kamera depannya sendiri ini teman-teman bisa lihat ada di sini ya.
Masih buka apa ya? Biar kelihatan. Jadi nggak kelihatan ya di sini ya teman-teman ya. Nih, kamera depannya sendiri ini tuh beresolusi di 5 megapiksel yang bisa merekam video di 720 30 frame per second. Nah, biar nggak penasaran, kita mari lihat untuk kameranya. Tapi baik lagi ya teman-teman, namanya juga tablet gitu kan. Kadang-kadang memang tablet itu nggak fokus ke kamera. Oke, ini kameranya teman-teman. Untuk settingannya sendiri ada panorama, kelihatan? Ada panorama, harusnya gini ya. Nah, ada panorama, ada potret, ada mode pro, bahkan gokil ya. Tuh, cakep mode pro-nya juga. Ada mode foto, capture, video, kemudian ada time lapse dan ada more. Ini tuh ada apa ini more? Ada mode night, ada QR code juga, bahkan ada audio note. Wah, menarik banget. Kita pastikan lagi ya untuk videonya ini bisa merekam di apa nih, kita lihat. Nah, jadi untuk kamera belakang bisa merekam di Full HD 30 frame per second, sementara untuk kamera depannya hanya bisa merekam di 720 di 30 frame per second. Oke, berikut ya untuk hasil foto dari itel VistaTab 30 ini. Ini adalah contoh rekaman video menggunakan itel VistaTab di dalam ruangan. Teman-teman bisa cek sendiri ya untuk mikrofonnya seperti apa, kualitasnya monggo ya. Ini adalah di dalam ruangan seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Oke, ada cahaya lampu, lighting, tapi ngadep ke sana ya, bukan ngadep ke sini juga. Beginilah kualitasnya. Sekarang mari kita coba untuk di luar ruangan. Kalau untuk kamera belakangnya seperti ini ya, 1050 pixel di 30 frame per second. Ini kalau dalam ruangan ya teman-teman ya, nanti kita bakalan coba di luar ruangan. Nah, kalau ini untuk di luar ruangan ya, aduh nggak kelihatan ya layarnya. Nah ini nih, ini di luar ruangan 20 di 30 frame per second ya. Beginilah teman-teman ya, HDR-nya pun tidak ada sebetulnya ya, kurang bekerja dengan baik gitu. Seperti ini ya teman-teman ya, untuk suaranya sendiri, monggo teman-teman nilai sendiri saja. Nah, terlalu over exposure kalau gue lihat ya, tapi nanti teman-teman lihat sendiri aja di handphone kalian ataupun di laptop kalian ketika melihat video ini. Oke, sementara ini untuk kamera belakangnya nih 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, susah fokusnya ternyata ya teman-teman ya. Ya seperti inilah teman-teman kualitasnya nih. Coba salah ngomong sah. Halo guys. Nah untuk kualitas audionya nih. Nah, untuk kualitas audionya apakah bagus nih si itel VistaTab 30 ini? Tes cek low. itel VistaTab. Ya, itel VistaTab ya. Ya. Gimana? Bagus kan kualitasnya nih? Nah kalau ini suara yang megang tabletnya, kalau ini suara yang di depan tabletnya. Oke teman-teman ya. Kemudian untuk spek dari tablet ini sudah menggunakan chipset UniSoC Tiger 606, RAM-nya 4GB yang bisa kita expand sampai 12GB, ROM-nya ini tuh 128GB UFS, baterainya 7000 mAh, ngecasnya ini tuh 10 watt charging dan sudah bisa konektivitas 4G dan ini tuh menggunakan Android 14. Sekarang mari kita cek ya untuk skor Antutunya nih. Nah, untuk skor Antutunya segini ya teman-teman, di 239 ribuan poin. Ya, untuk aktivitas harian sih sebenarnya cukup-cukup aja. Cuma ya kalian nggak bisa multitasking begitu banyak aplikasi, nggak bisa begitu main game yang berat-berat tuh agak susah ya teman-teman ya. Tapi sekarang mari kita coba nih untuk bermain game Mobile Legends. Sekarang mari kita lihat ya untuk settingannya. Bagaimana untuk settingan grafisnya nih ya. Oke, ternyata bisa frame rate super ya teman-teman ya, cakep juga nih. Grafisnya bahkan bisa ultra, waduh. Kita lihat bagaimana untuk main gamenya. Oke teman-teman, langsung aja mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Sekali lagi ya, gue kasih tahu nih ya, buat yang sering nonton pasti udah tahu lah ya. Kalau gue tuh nggak jago main game ya. Cuma kita justru buat yang nggak jago-jago nih, biar tahu nih, oh impresi pertamanya tuh gimana nih. Untuk layarnya enak ya teman-teman ya. Cukup smooth gitu ya tuh, jadi licin-licin gimana gitu, enak banget ngegerakinnya juga tuh. Kita coba ya tuh. Tapi
Tapi untuk grafisnya oke teman-teman, segini mah ya. Ya nggak sih? Dan ini udah lancar sih kalau main Mobile Legends mah ya. Yang penting jaringan kalian lancar aja. Ini udah oke sih. Cuma gua nggak tahu sih, emang ada nggak sih dari kalian yang main game di tablet segede gini bukannya makin pegel ya? Lagi kalau main PUBG ya. Ini kata kita segini tuh main Mobile Legends, agak gimana gitu, kegedean gitu ya. Berat gitu ya. Cuma mungkin mapnya kelihatan lebih luas aja kali ya. Kalah lagi. Menurut gua secara general ya, menurut gua ini udah oke banget ya. Bisa menjalankan game Mobile Legends di grafis yang udah bagus banget, frame rate juga udah tinggi, dan lainnya juga ini cukup responsif ya. Ini 60 fps tapi cukup responsif, udah aman banget ya dipakai buat mabar kalian nih. Cuman tinggal satu lagi aja nih yang jadi concern. Emang kalian main game di tablet yang segede gini gitu kan? Coba kalau misalnya memang bener gitu kalian main di tablet segede gini, tulis kolom komentar ya, kasih alasannya nih biar gua tahu. Oh ternyata kalian tuh sering ya main game kayak gini ya di tablet gede kayak gini ya. Kalau gue sih bakalan pegel kayaknya. Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG yang agak lebih berat, oke? Sekarang mari kita lihat untuk settingan PUBG-nya ya, teman-teman. Kita buka settingannya dan kita lihat untuk grafisnya. Ini bisa di smooth high atau mungkin kalau misalnya kalian pengen mentokin bisa di HD high. Tapi kalau gue biasanya pakai di grafisnya ini tuh smooth aja dengan frame rate-nya itu di high, oke? Dan ini tuh nggak ada giroskop ya teman-teman. Jadi karena ini nggak ada giroskop, ya, jadi kita nggak bisa menggunakan fitur giroskopnya. Seperti biasa ya teman-teman ya, gue tuh nggak jago main game, tapi at least teman-teman jadi tahu nih ya, gimana si tablet ini tuh ketika menjalankan game Mobile Legends ataupun game PUBG ini ya, gimana settingannya dan bagaimana responnya. Ini udah oke sebenarnya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat gamenya gimana, ya gue tuh nggak jago main game. Ya, tapi ya seperti ini ya teman-teman untuk grafisnya dan untuk frame rate-nya udah bagus. Oke, berhubung ini layarnya kegedean ya teman-teman ya. Jadi ya nggak nyaman aja sih kalau menurut gue ya, nggak nyaman aja gitu. Aduh susah banget ini main game kayak begini. Paling bener main game di HP aja ya. Wih. Kalau dari sisi ini ya teman-teman, dari sisi grafis, dari sisi responnya gitu, respon layarnya, ini udah oke aja sih, udah cukup lah ya. Cuman memang guanya aja nih yang nggak bisa main gamenya, dan ini terlalu kegedean sih. Kalau misalnya main Mobile Legends mungkin masih masuk ya, masih masuk akal ya. Tapi kalau main kayak gini buat gue pribadi, 11 inci itu kayaknya kegedean banget. Ada susah ternyata. Kita masuk sini aja gitu. Tuh. Oke. Kalah. Oke, baik. Kesimpulannya nih. Menurut gua tablet ini tuh sangat menarik buat dibeli ya. Karena di harganya yang kurang dari 2 juta, ini terakhir kita cek 1,8 juta. Cek aja linknya di kolom deskripsi sekarang, oke? Nah, dengan harga segitu kita bisa dapat tablet yang ukurannya gede nih ya, 11 inci. Layarnya sudah Full HD+, IPS, baterainya juga udah gede, udah badak, 7000 mAh. Storage-nya juga lega ya, di 128 GB, sudah UFS juga. Kemudian bisa pakai kartu SIM. Jadi kita nggak hanya bisa menggunakan WiFi, tapi kita juga bisa menggunakan kartu SIM ya. Malah nih, karena ini sudah menggunakan kartu SIM, kita juga bisa digunakan untuk teleponan. Karena ada yang nanya juga, bang bisa dipakai teleponan nggak sih? Bisa ya, cuma memang ini karena nggak ada earpiece-nya ya, jadi nggak bisa gitu ditempel ke kuping gitu kan, ini nggak bisa ya. Jadi langsung suaranya tuh keluar dari ini ya, keluar dari speakernya. Atau kalau misalnya pengen lebih bener, memang teleponannya tuh menggunakan TWS aja ya, yang sudah dikoneksikan ke tablet ini, oke? Nah, yang perlu kalian perhatikan nih sebelum membeli tablet ini, kalau menurut gue ya, ingat ini tuh performanya nggak begitu cepat-cepat amat. Ya standar aja ya, tablet 1 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian digunakan untuk sekedar meeting online, kerjaan santai, nonton video, nonton YouTube, buat anak belajar, kemudian buat anak main game, terus mungkin buat bisnis kalian yang kalian misalnya punya barbershop ataupun mungkin punya coffee shop, buat adminnya ini menurut gue udah bisa ya, udah oke. Terus buat admin online shop juga ini udah
cukup oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ada di kameranya. Kameranya nggak begitu bagus ya. Memang sih untuk ya sekedar foto-foto biasa sih ya oke-oke aja. Karena ini tuh kadang-kadang jarang konsisten gitu untuk kualitasnya tuh ya. Ya tapi at least adalah kameranya gitu ya. Kemudian untuk ngecasnya juga perlu diperhatikan. Kalau ngecas tablet ini tuh lama ya teman-teman. Karena ini tuh hanya menggunakan standar charging di 10 watt saja. Kemudian untuk speakernya juga nggak begitu bagus ya, tapi untuk di harga 1 jutaan ya lumayan aja gitu ya, nggak begitu bagus-bagus banget gitu ya. Terus apa lagi ya yang perlu diperhatikan? Itu aja kali ya. Oke deh, itu aja kali ya. Karena sebenarnya di harga 1 jutaan itu menurut gue ini udah sangat menarik banget sih buat kalian beli. Nah kalau misalnya memang sudah sesuai dengan kebutuhan kalian, langsung aja nih kalian sikat aja tablet ini ya, itel VistaTab 30, linknya di kolom deskripsi. Oke, gue pamit dan bye.